Apa sih sekarang dilarangnya dua ibadah? Kalau kita menyanyi ikut engkau saja Tuhan, ikut engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Segala puji dan syukur kaitan dengan Bapa, dimana berkat dan berkah-Mu sehingga kami dapat berkumpul dalam sekali ini dengan cara sesuai. Dan Bapa sebutkanlah dan akan belajar kami, berikanlah kepada kami kepintaran agar kami bisa menjawab pertanyaan yang diberikan Bapak maupun Ibu guru kepada kami. Bapak, orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, berikanlah kepada mereka rezeki yang halal agar mereka mampu mencukupkan anak-anaknya. Terima kasih Bapak, amin. Baik, kita memulai pelajaran kita. Buatannya tolong dikumpul jadi. Buatannya tolong dikumpul. Yang kedua, siapa yang nggak boleh yang hari ini gitu? Kita yang berminggu jadi. Kalau pada sama lagi. Itu beda jadi. Sampai kepala segala macam. Sebentar, cuma setengah jam yang kita ibadah di gereja. Ini kalian di gereja nggak bawa buku? Iya. Bawa kalau begini buat ini ya. Baik, yang menjadi materi kita pada hari ini di bab 11. Di bab 11. Jadi dari kamu? Ya.
bersama. 1, 2, 3 ya. Kerukunan antara umat beragama. Mazmur 133, Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Apakah kalian di kampung telah menghormati, menghargai kerukunan berumat agama di kampung masing-masing? Atau di utara, nah beda agama misalnya Muslim, Katolik, kamu loh? Apakah kalian sudah menghargai? Dengan cara apa? Dengan cara apa menghargai pengamunan beda agama ini? Kalau ngomong kok ini? Karena belum kita mulai beda agama, meskipun teman kalian itu atau kawan kalian itu berbeda, kemana respon kalian atau tindakan kalian? Dan jauhinya? Jadi? Baru? Solidaritas. Nah, baru? Berarti dia rentang. Tapi kekun rentang. Api kerukunan. Jadi kamu api kerukunan atau rukun? Aman di dalam pikiran kita. Mulai hari ini kamu artinya rukun. Nah, rentang. Damai. Baru? Pertama tadi rentang. Yang kedua damai. Saya harmonis. Udah harmonis? Harmonis ya. Udah mau harmonis. Tidak ada pertengkaran, perselisihan, tidak harmonis. Kedua, ini artinya sesungguhnya arti kerukunan. Coba bersama-sama membaca 2, 3 ya. Kerukunan adalah keadaan hidup yang harmonis dan damai antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Kerukunan tercipta ketika setiap orang saling menghargai, menghormati perbedaan, dan bekerjasama untuk kebaikan bersama. Dengan kerukunan, konflik dapat dimudahkan dan kehidupan menjadi lebih tentram serta produktif. Kerukunan sangat penting dalam membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh toleransi. Artinya semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu membuat itu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Meskipun kita berbeda-beda, misalnya ada yang Katolik, Muslim, Konghucu, Buddha, kita harus damai, saling menghormati, saling menghargai meskipun berbeda agama, suku, ras, atau budaya. Apalagi di negara kita Indonesia ini,
Mulai dari Sabang sampai Merauke, negara kita yang paling banyak suku budaya, lebih dari 3.000. Makanya banyak apa namanya kus-kus dari luar datang ke negara kita, khususnya ke Danau Toba, dan diulangi budaya terkan baru objek wisata kita. 3 agama yang butuh kamu di Indonesia. Terus sebutkan. Nah, dulu tahu sudah ada yang terbaik ini. Apa pertama? Yang pertama Kristen Katolik, yang kedua Kristen Protestan, yang ketiga Islam, yang keempat Buddha, yang kelima Hindu, yang keenam Konghucu. Soalnya agama yang ketiga itu agama Katolik. Dan jadi kamu kan? Makna kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, kasih kepada sesama. Dalam Matius 22 ayat 39, Yesus mengajarkan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini berarti kita harus mengasihi semua orang tanpa memandang agama atau kepercayaan kamu di kasih kepada sesama. Kalau kita dulu artikannya, Matius 22 ayat 39. Kita semua pada kita wih, masa bulan kan? Kalau perjanjian mulai kita masuk awal baru membaca kitab. Biasa dibaca kitabnya ya? Bisa membaca kitabnya di itu membuat bendera. Kalau di orang nah, ringannya kita tiba Matius 22 ayat 39. Sama membacanya 1, 2, 3 ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mulai kalau di hakolongi mo do giring satu pada makolongi no di misalnya orang kamu na kecelakaan atau kemalangan beri bantuan. Masa mana kau menyayangi dirimu? Sayangan dulu dirimu lah. Dengan cara apa? Dengan cara apa kalian sayangi diri kalian sendiri itu? Hah? Cewek apalah? Tuh, cewek perempuan ini ada cewek ini. Hah? Masa nggak tahu? Pertama rapi ke sekolah, bersih, mandi. Untuk adik-adik laki-laki ini tidak merokok, tidak minum. Isi Sanda Marisa, orang Sanda Marisa jujur ke orang Marisa Ison. Mulu Jepang bapak lebih dua sama dia. Asal gak ada. Belum waktunya terima apa ya. Meskipun udah kerja ya, disimpan uangnya. Kamu sayangi dirimu, sayangi kedua orang tua kita di rumah. Jangan bandel. Dari kalian kan mulai kelas 9. Kembali jadi ada yang lain ini libur dah. Kamu waktu kita makan miam libur mana? Jadi kalau di rumah pun fokus belajar, rumah tapi di kamu dong. Yang kedua, hidup damai. Roma 12 ayat 18. Kamu buka kitabnya. Roma 12 ayat 18. Roma 12 ayat 18.